Bayang-bayang beban besar menghampiri Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan negaranya tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai angkatan bersenjata dalam jumlah sangat besar secara mandiri. Pernyataan itu disampaikan Zelensky kepada wartawan Sabtu 20 Desember 2025 saat ditanya apakah negaranya mampu membiayai kekuatan militer besar mereka jika gencatan senjata tercapai. Zelensky secara terbuka mengakui Kiev tidak sanggup mempertahankan angkatan bersenjata berjumlah sekitar 800.000 personel setelah konflik berakhir. Dari itu, Kiev berharap dukungan Barat tidak hanya berhenti pada masa perang, tetapi juga berlanjut sebagai bagian dari jaminan keamanan pasca konflik. Presiden Ukraina ini menegaskan, alasan utama dirinya aktif berdiskusi dengan para pemimpin Barat adalah untuk membahas dukungan finansial bagi militernya. Januari 2025, Zelensky mengatakan jumlah tentara Ukraina mencapai sekitar 880.000 personel. Namun, dokumen peta jalan perdamaian Amerika Serikat yang bocor bulan lalu mengusulkan pembatasan kekuatan militer Ukraina menjadi 600.000 personel setelah konflik berakhir. Kiev dan para pendukungnya di Eropa menilai jumlah yang ditetapkan Washington terlalu kecil dan bersikeras. Ukraina membutuhkan sekitar 800.000 tentara untuk menangkal ancaman Rusia. Para pendukung Ukraina di Eropa mengakui menemui jalan buntu dalam misi membantu mencari dana untuk Ukraina. Mereka mengaku telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari cara mendanai ekonomi dan militer Kiev yang tertekan. Pekan ini, para pemimpin Uni Eropa gagal menyepakati skema pinjaman reparasi yang didukung sekitar 210 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.521 triliun rupiah aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan. Rencananya, aset Moskwa yang dibekukan itu akan digunakan untuk menutup defisit anggaran Kiev. Namun karena gagal, Uni Eropa memilih mekanisme pinjaman bersama dengan target menghimpun dana sekitar 90 miliar euro atau sekitar 1.755 triliun rupiah dalam 2 tahun ke depan. Skema tersebut pada akhirnya akan membebankan biaya kepada para pembayar pajak. Pejabat senior Uni Eropa mengatakan, pinjaman itu akan menelan biaya bunga sekitar 3 miliar euro atau sekitar 59 triliun rupiah per tahun selama pinjaman masih berjalan. Sementara itu, Moskwa sejak lama menuding para pendukung Ukraina di Eropa sengaja memperpanjang konflik melalui sikap keras dan dukungan finansial berkelanjutan. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa pekan ini Uni Eropa tampak terobsesi mencari uang untuk melanjutkan perang. Pemerintah Rusia menegaskan setiap penyelesaian jangka panjang harus menyentuh akar konflik, termasuk ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan mengakui realitas wilayah yang baru.